Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, bicara tentang Mulyono memang tidak ada habis-habisnya, dan kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Pak Mulyono itu juga berdatangan dari berbagai macam kalangan, berbagai macam pihak, mulai dari rakyat biasa, pejabat, hingga seorang mantan presiden, yakni Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi di video berikut Pak SBY itu kemudian sentil atau senggol si Mulyono terkait cawe-cawenya kemarin waktu pemilihan presiden dan wakil presiden 2024, dan sekaligus juga senggol ketua partai PDIP, yakni Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke bosku, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Pada saat ada tanda-tanda akan ada benturan di nasional, setelah quick count tahun 2014, Pak Jokowi, Pak JK lawan Pak Prabowo, Pak Hatta. Saya dilapori, ingat 2014 saya netral. Saya lebih baik tidak ikut sana sini, tidak cawe-cawe, karena saya ingin benturan itu saya ikuti keras dan akan makin keras. Saya dengan bersikap netral lebih mudah. Tugas saya memastikan nomor satu, pemilu dan pilpresnya berjalan secara aman dan damai, secara aman dan damai. Itu tanggung jawab saya, tanggung jawab presiden. Aman dan damai. Yang kedua juga secara free and fair. Jurdil, tanggung jawab saya. TNI, Polri, BIN, semua saya instruksikan netral. Sama dengan 2009, saya maju lagi netral. Seperti itu. Ketika terjadi indikasi benturan pendukung Pak Prabowo, Pak Hatta, dan pendukung Pak Jokowi, Pak JK, saya undang di sebelah sana tempat para wartawan itu. Dulu ada sofa kecil di situ. Saya undang pertama kali Pak Jokowi dan Pak JK, tolong please Bapak-Bapak, cegah adanya benturan. Mohon dikendalikan pendukung-pendukungnya. Kalau sampai terjadi cacat Indonesia, buruk nama bangsa kita. Alhamdulillah beliau berdua bersedia. 1 jam kemudian sekitar jam 10 malam, saya undang Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Sama, please, mohon dikendalikan pendukungnya supaya tidak terjadi apapun di negeri ini yang mengguncang keamanan dan perdamaian di tanah air kita. Alhamdulillah beliau berdua bersetuju. Semua dilaksanakan di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini membawa berkah. Amin. Mudah-mudahan saya mendoakan yang di depan saya ke depan nanti sukses, Amin. berhasil dalam perjuangan politik. Tetapi politiknya kalau dipilih prioritasnya mana? Country first. Indonesia first. Baru party. Baru yang lain-lain. Tidak elok tiba-tiba yang dikedepankan partainya, keluarganya, family. This not etika dan moral politik yang kita anut sejak dulu. Kalau kita simak pernyataan atau pengarahan SBY kepada kader Demokrat tadi, kader Partai Demokrat, memang sama sekali tidak menyebut nama Megawati dan Jokowi. Atau tepatnya Jokowi dan Megawati, karena secara kronologis kan pada awalnya SBY itu Apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia. Untuk pemerintahan Prabowo selama 100 hari. Berapa Mbak Ina ya? Hati-hati loh Mbak.
budaya kita bukan menilai, tapi budaya kita baperan. Tapi tak dulu, ini kita ngomongin 100 hari ya. Kalau gitu, Cana bisa langsung dipimpin tahlilnya. Tapi plus. Ini 100 hari apa sih? Sampai ke 100 hari 100 hari pemerintahan. meninggalnya demokrasi. Oh. Maaf loh. Oke, nilainya berapa? Ya. 1 sampai 100. 1, jangan 1 sampai 10 aja. 1 sampai 10, oke. 1 sampai 10 aja. aku agak takut. Aku agak takut ngasih nilai. Terus kedua, aku agak takut. Bapak itu mirip banget soalnya. Itu yang di situ. Terus dia ngeliatin. Aku jadi makin deg-degan. Bukan kembarannya kan ya Pak ya? Tapi bisa joget oke gas juga. Oke. Mana gas, mana gas. Oke, aku takut ngasih nilainya. Karena kalau aku ngasih nilai, kalau aku sih sebenarnya pengen ngasih nilainya 11 ya. Cuman kalau aku ngasih nilai 11, nanti sampai 10 tahun ke depan, ini bakal sampai 10 tahun gak sih? Kan udah dicalonin lagi, Mbak. Sampai 5 tahun ke depan nanti Bapak terus. Jadi aku agak susah ngasih nilainya. Ya udah jangan 11 deh. 9. Oh. Artinya. Artinya? 9. Artinya 9. 9 itu kalau di NU itu wasiat. Waduh. Artinya dekat dengan NU. Masuk tuh barang, tambang. Cana, berapa? Saya nggak bisa nilai, khawatir saya. Khawatir soal penegakan hukum. Nah, kekhawatiran saya nggak bisa dinilai. Deg-degannya saben hari soalnya. Kalau pakai alat ukur detak jantung begitu, alatnya yang rusak. Karena jantungnya terus dedek gitu. Nah, tapi memang yang paling mengkhawatirkan adalah tata kelola sistem penegakan hukum ini. Nanti saya takut balik ke zaman sebelum reformasi, gitu loh. Ya kalau sudah penegakan hukum balik ke zaman reformasi, jangan pernah berharap akan ada keadilan dan kesejahteraan yang maksimal. Berat itu. Nah itu kita ingatkan bersama-sama. Singkat Cak, sebelum kita memutar video dari teman-teman, ada peluang kita setback ke penegakan hukum zaman reformasi? Ada, sangat ada. Dari simbol juga ada ya, tiba-tiba pejabat sipil pakai pakaian militer. Bagi saya itu serius problemnya. Tidak hanya sekedar berpakaian, tapi itu simbol paradigma negara ini mau dibawa kemana. Gitu. Masa tata kelola pemerintahan sipil terus ada simbol-simbol kayak begitu. Padahal kita kepingin loh punya tentara profesional, punya polisi profesional, ASN profesional, kepingin dengan simbol masing-masing dan kinerja masing-masing. Gak usah dicampur aduk, gitu. Kalau campur aduk, cicoy sih masih enak, kalau enggak, gitu. Nah, saya khawatir di level itu, tata kelolanya saya khawatir sekali. Makanya penting untuk mendudukkan kembali, ya sistem negara kita itu apa sih, gitu. Kalau sistem negara hukum ya udah ketat aja kita di hukum itu. Nah itu yang paling penting menurut saya. Tidak hafalnya saya untuk melafadzkan teks Pancasila. Apapun keadaan saya merasa itu tidak pantas dilakukan atau terjadi kepada ketua DPRD dimanapun dan siapapun itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam paripurna DPRD ini, dalam ruangan yang terhormat ini, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan hati yang sangat menyesal mengundurkan diri dari ketua DPRD. Oke bosku, itulah tadi bentuk senggolan atau sindiran Pak SBY kepada Pak Mulyono ya terkait momen pemilihan calon presiden dan wakil presiden kemarin yang sebenarnya kita menganggap itu memang bahwa dia tidak netral karena dia didukung oleh partai coklat. Sedangkan di zamannya Pak SBY, TNI dan Polri itu netral. Oke bosku, tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.